Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan berdoa sebelum kita masuk dalam acara santapan rohani. Kami merendahkan hati kami Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini kami boleh diperkenankan untuk datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur karena pemeliharaanmu, kasih sayangmu dan anugerahmu. Kami bersyukur kepada Bapa di surga, kami akan belajar dengan kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan kami terus menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, salam sejahtera, kembali kita akan belajar dengan firman Tuhan. Kita langsung saja, kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-18. Injil Lukas pasal 18. Ayat ini ya mungkin pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, tapi hari ini kita akan kembali belajar dengan ayat ini dengan satu tema, doa dan iman. Ya, doa dan iman. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, katanya. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian berkata di dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sesuatu yang menggelitik di dalam hati saya, dan itu menggelitik di dalam hati saya secara terus-menerus, saudara, yaitu tentang pertanyaan Tuhan Yesus yang berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Bapak Ibu Saudara, hari ini saya membuat satu tema, doa dan iman. Bukan suatu kebetulan, karena saya mendapatkan tema ini, ya. Saya mendapatkan tema ini, saya mendapat satu pewahyuan. Saya mendapatkan satu pewahyuan betapa pentingnya doa dan iman. Kenapa saya harus menyampaikan pesan ini? Karena kita banyak menjumpai orang Kristen itu stres. Orang Kristen stres bukan karena persoalan ekonomi, bukan karena masalah usahanya bangkrut, tidak. Tetapi merasa doanya tidak dikabulkan Tuhan. Contoh soal, saudara. Berapa waktu yang lalu saya menjumpai seorang anak Tuhan. Ya. Seorang anak Tuhan ini berkata begini, ya. Dia panggil saya Pak. Karena jemaat ini sebagian besar kalau memanggil saya itu Papa begitu ya, Papa, Mama begitu ya. Bapak,
Saya ini sudah berulang-ulang berdoa terus-menerus, tapi kok keadaan saya masih begini. Saya kok terus miskin. Ya, saya tanya, kamu berdoa untuk apa? Ya, saya kepingin diberkati supaya saya jadi kaya. Saya beritahukan kepada anak ini, saya berkata, nak, doa itu bukan untuk supaya kaya atau supaya miskin. Doa itu bukan untuk supaya sukses atau supaya berhasil, tidak. Tetapi doa itu hukumnya wajib. Siapapun manusia yang namanya manusia, yang dilahirkan oleh seorang wanita, doa itu hukumnya wajib. Saya kasih contoh. Yesus. Yesus itu Tuhan Allah yang menjadi manusia. Kenapa Yesus berdoa? Banyak orang bingung kan? Orang Kristen sendiri banyak yang bingung. Loh, katanya Yesus itu Tuhan. Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Lah kok berdoa? Berdoa kepada siapa? Jawabannya sederhana, sesuai dengan Alkitab. Yesus berdoa kepada Bapa di surga karena dia berperan sebagai anak. Yang namanya anak itu hukumnya wajib menghormati Bapa. Yang pertama, yang kedua hukumnya wajib untuk melakukan kehendak Bapa. Yesus datang ke bumi untuk melakukan kehendak Bapa, itu sebabnya dia berdoa. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Yesus mengajarkan, di sini dikatakan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi tidak ada alasan untuk orang berdoa itu jemu, bosan, capek, nggak ada. Doa itu hukumnya wajib. Selagi saudara dan saya masih bisa bernapas, saudara dan saya berdoa itu hukumnya wajib. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, yang satu, orang ini sakit-sakitan mungkin saudara ya, karena memang mungkin karena faktor usia atau mungkin faktor yang lain. Mereka berkata, saya ini sudah tiap hari berdoa minta kesembuhan dari Tuhan, kok saya masih sakit terus. Saya bilang, usia seorang ibu, kalau ibu masih bisa keluar dari tempat tidur, masih bisa keluar ke halaman, masih bisa ke kamar mandi tanpa harus ditenta, itu termasuk sehat. Syukuri kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena doa itu hukumnya wajib, bukan untuk kesembuhan atau untuk sehat atau tidak sehat. Doa itu hukumnya wajib. Nah, iman itu juga hukumnya wajib. Orang percaya, orang berdoa tanpa iman itu tidak berkenan kepada Allah. Saudara boleh baca dalam Injil kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tanpa iman orang mungkin tidak mungkin berkenan kepada Allah. Walaupun itu orang benar, tapi tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat ini berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak membahas tentang perumpamaan, tapi saya akan langsung kepada ayat yang ke-7. Ayat 7 berkata demikian. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Bapak Ibu Saudara, orang pilihan Tuhan itu menjadi orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Ketika seseorang itu berdoa memohon kepada Tuhan dan Tuhan belum melakukan sesuatu apa yang dipohonkan kepada orang pilihannya itu, Tuhan itu masih gelisah, saudara. Tuhan belum merasa tenang, Tuhan belum merasa damai, Tuhan belum merasa sejahtera sebelum menolong orang percaya itu. Alkitab mengatakan, adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum ia menolong? Saudara, Allah tidak pernah tidak menolong orang yang berseru kepadanya.
Karena Allah itu kaya dalam segala hal. Dia sanggup menolong kapanpun, dimanapun, dan siapapun, tanpa memandang bulu, tanpa memandang muka, tanpa memandang derajat, pangkat, kedudukan, kaya, miskin, bodoh, pinter, tanpa alasan itu. Mengapa? Karena Allah yang satu ini adalah Allah yang kaya dalam segala hal. Saudara boleh baca di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-11. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari jangan pernah berhenti untuk berdoa, yang pertama. Yang kedua, jangan pernah membiarkan iman saudara itu terombang-ambing hanya karena masalah-masalah kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari itu sudah menjadi jadwalnya Tuhan, rutinitasnya Tuhan untuk memberi pertolongan kepada orang pilihannya. Jadi nggak perlu saudara mengkhawatirkan, memusingkan masalah kebutuhan sehari-hari. Sandang, papan, pangan itu Tuhan sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Sehat, kuat, sejahtera itu Tuhan sudah mempersiapkan sedemikian rupa buat setiap orang pilihannya. Pertanyaannya, saudara, ayat yang ke-8, aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka yang akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini saudara, adakah ia mendapati iman di bumi? Ketika Allah datang atau Allah sedang memerintahkan malaikatnya untuk mengutus, untuk memberi pertolongan kepada saudara, sementara iman saudara sedang dirumpuhi, sedang dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, ketidakpercayaan. Lah ini masalah saudara. Jadi bukan Tuhan yang punya masalah, saudara tidak ditolong Tuhan, bukan karena Tuhan yang terlambat untuk menolong kita, tetapi karena iman kita sedang tertutup dengan segala persoalan masalah. Oleh sebab itu, buanglah sampah kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, ketidakpercayaan. Buang jauh-jauh, jangan dibiarkan bertumbuh. Rasa sakit hati, rasa putus asa, frustasi, itu dibuang jauh-jauh, karena itu sampah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, iman dan doa merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Mari kita pelihara iman kita pelihara doa kita untuk satu komunikasi dengan Tuhan hanya melalui doa. Saudara bisa berkenan kepada Allah hanya karena iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus. Karena Dia yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut. Kita sudah dimerdekakan dan sudah dibebaskan dari kuasa dosa dan maut. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang di dalam Yesus Kristus Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi serta isinya. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami, buat rekan-rekan kami yang saat ini sedang dilanda dengan berbagai persoalan sakit, penyakit, dilanda dengan kesusahan, kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan dan kecemasan, keputusasaan, ketidakpercayaan, ketidakpengetahuannya. Bapa, tolong Tuhan, mohon kemurahan, maka Tuhan berkenan menguduskan hati, pikiran, jiwa dan rohnya akan menjadi orang yang kuat di dalam doa, kuat di dalam iman, terus mengasihi Engkau Allah satu-satunya. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.